Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa Putri Setiawan dengan NIM 0102 2101 020 dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 dari kampus STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Mawaris dengan tema Hak Waris Kakek dengan Saudara dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Toha. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengertian kakek yang sahih. Makna kakek yang sahih ialah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri jenis wanita. Misalnya, ayah dari bapak dan seterusnya. Sedangkan kakek yang berasal dari garis wanita disebut sebagai kakek yang rusak nasabnya. Misalnya, ayahnya ibu atau ayah dari ibunya ayah. Sebagaimana dalam ilmu faraid, bila mana dalam unsur wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun, bila tidak termasuk unsur wanita, itulah kakek yang sahih. Pembahasan selanjutnya, hukum waris antara kakek dengan saudara. Baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tidak menjelaskan tentang hukum waris bagi kakek yang sahih dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang ingin diceburkan ke neraka jahanam, maka hendaklah ia memvonis masalah waris antara kakek yang sahih dengan para saudara. Selanjutnya, kewarisan kakek bersama saudara. Apabila seorang meninggal dunia, sedang ahli warisnya adalah seorang kakek, ayah dari ayah dan seterusnya ke atas, maka tentang pembagian terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan ulama. Hubungan kekerabatan antara seseorang yang sudah mati dengan kakek dan saudara adalah melalui ayah. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anhu, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, Muaz radhiyallahu anhu, Hasan al-Bisri, Abu Hanifah, Abu Thawr, Daud dan yang lainnya berpendapat kakek berkedudukan sebagai ayah. Oleh karena itu, kakek menghalangi saudara, baik saudara kandung seayah atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, serta jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan saudara-saudara adalah sama dengan kakek bagi mayat, dan karenanya mereka sepakat untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ketika bersama dengan kakek. Pembahasan selanjutnya, pembagian kewarisan kakek. Jika tidak terdapat zawil furud, maka pertama, kakek diberi salah satu dari dua hal yang lebih menguntungkannya, yakni sepertiga dari seluruh harta atau mendapatkan seperti bagian dari salah seorang dari beberapa saudara laki-laki, baik saudara-saudara yang bersama dia itu laki-laki atau perempuan. Yang kedua, kakek berada dalam dua keadaan sekaligus, yakni ketika kakek bersama saudara laki-laki saling membagi harta itu. Demikian juga ketika bersama 2, 3, atau 4 orang saudara laki-laki, kakek mengambil sepertiga. Pembahasan selanjutnya yaitu ikhtilaf kakek sebagai pengganti ayah. Yang pertama,
Abu Bakar Asy-Siddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abi bin Ka'ab, Huzaifah bin Al-Yaman, Abi Sa'id Al-Khudri, Mu'az bin Jabal, Abi Musa Al-Asy'ari, Aisyah, Abu Sawr, dan Al-Muzani. Mereka menyatakan Banu Al-A'yan, saudara laki-laki dan perempuan kandung seayah dan seibu. Banu Al-A'lad, saudara laki-laki dan perempuan seayah. Banu Al-Ahyaf, saudara laki-laki dan perempuan seibu, terhalangi hak warisnya dengan adanya kakek. Dengan dalih kakek menggantikan kedudukan ayah bila tidak ada, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat ke-38 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abnai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'in zalika min fadlillahu alaina wa la nasi walakinna aqsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Pembahasan selanjutnya, ikhtilaf kakek sebagai pengganti ayah. Yang kedua, jumhur sahabat dan tabi'in yakni Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Auza'i, Al-Sawri berpendapat bahwa para saudara laki-laki atau perempuan sekandung dan seayah berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Pembahasan selanjutnya, konklusi kewarisan jad ma'al ihwah. Yang pertama, ikhwah lebih berhak mewaris sehingga mereka menggugurkan bagian jad. Yang kedua, jad dapat mewaris akan tetapi ia tidak dapat bagian tertentu karena bagiannya akan ditentukan hakim berapa selayaknya dia mendapatkan warisan tersebut. Yang ketiga, jad akan ishtirak bersekutu mendapat waris dengan saudara laki-laki dan perempuan, baik saudara yang sekandung maupun saudara yang sebapak. Yang keempat, jad dapat menggugurkan bagian ikhwah beberapa saudara laki-laki dan akhwat. Jika ia mewarisi bersama-sama dengan jad, mereka tidak mendapatkan waris. Yang kelima, ada tawakuf terhadap masalah ini. Hal ini adalah keputusan Umar bin Khattab terakhir. Dalam masalah jad, saya telah memutuskan 70 putusan dan saya tidak tahu apakah dari putusan itu ada yang benar atau tidak. Sekian presentasi dari saya mengenai fikih mewaris dengan tema hak waris kakek dengan saudara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan mudah dan dapat menjadi amal ibadah serta ilmu pengetahuan yang baru bagi para pembaca dan penonton. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun kalimat baik dalam penyampaian ataupun pada tulisan dalam materi PPT saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.